Where is it? Hai teman-teman aku. Hai teman-temanku. Hai. Mana tuh? Jadi sekarang aku lagi hai. Bentar ya, aku main dulu. Bisa-bisanya main dulu. Aku mau nge-live tapi hai Kak Angger, makasih ya udah join ya. By the way guys, apakah kalian udah diumumin ya pemenangnya ya? Pemenang Challenge Our Witsin ya? Udah belum sih? Katanya kan hari ini kan? Tapi udah diumumin belum hari ini guys? Udah ya? Ya ampun, aku belum melihat siapa aja yang menang. Guys, coba bisa kasih aku nggak siapa aja yang menang? Dia ini susah deh dia berdirinya. Aku harus mengganjal yang menggunakan sesuatu. Aku sih salah satunya beneran Karama. Tiba-tiba live. Lah kan udah bilang di X loh, aku mau live. Aku udah bilang aku mau live. Enggak, tiba-tiba. Udah makan apa aja sih di sana? Banyak banget guys, tapi sebenarnya banyak kan di sini makannya pho. Kayak kalian tahu kan rice noodle itu namanya pho. Terus kayak jadi dia itu kan semuanya kan tulisannya kan rice noodles kan guys. Sedangkan kalau kita pesan di Jakarta kan pesannya kan kayak pho kan, tulisannya PHO gitu. Terus habis itu pas aku baca kayak rice noodles, aku kira tuh dapat nasi sama dapat mie juga, tapi ternyata dapatnya mie doang gitu loh. Mie yang terbuat dari nasi. Review kopinya dong. Kak, enak banget Kak, nah, kamu harus coba. Kopinya itu jadi aku tadi cobain kayak kopinya itu namanya coconut coffee. Jadi itu bener-bener kopi sama kelapa gitu. Dan dia tuh emang rekomendasi banget di TikTok. Semua TikTok tuh rekomendasiin itu. Terus habis itu aku bener-bener emang mau datang tuh untuk datengin semua tempat-tempat yang aku lihat di TikTok. Rate-nya berapa? Jujur aku kayak gak pernah minum kopi yang se-soft ini, selembut ini, karena kopinya tuh nggak yang pahit gitu loh, karena kan ada coconutnya kan. Jadi menurut aku lebih ke manis malahan, tapi aku suka banget karena aku nggak terlalu suka kopi pahit juga. Masih di Vietnam sih, masih kebetulan Kak. Aku nggak bisa teleport, nggak secepat itu. Dan sebenarnya aku besok mau pindah kota, jadi aku hari ini live dulu karena aku hari ini masih di Ho Chi Minh, karena masih ada waktu luang. Bukan waktu luang sih sebenarnya, nanti subuh aku udah berangkat. Jadi karena tanggung, bukan karena tanggung juga, karena aku ingin menyempatkan. Aduh, mata aku tuh selalu capek loh kalau abis pakai bulu mata. Aku cabut aja ya. Oke, aku cabut satu. Oke, aku cabut aja bulu matanya. Aku cabutnya 2 sih, ya udahlah. Sebentar guys. Oke. Tuh kan bener cepet kalau ngomong suka cepet gitu. Iya lagi setuju. Belum ganti baju Ci. Aku baru pulang guys. Jadi tadi aku kan abis ngepost juga kan. Aku ke satu cafe yang kalian lihat nggak, ada akuarium itu lucu banget. Nah terus abis itu aku tadi baru banget pulang. Sebenarnya aku tadi tuh udah sempet check in di hotel dulu. Terus abis itu makannya tadi di hotel juga. Terus abis itu kayak aku kira tuh kita nggak bakal pergi lagi, karena biasanya tuh kayak keluarga aku tuh
suka mager gitu loh kalau sambil nyampe hotel kan. Terus, tapi aku kayak bener-bener memohon dengan sekuat tenaga aku, dengan sebisa aku kayak ayo itu bagus tuh, deket doang, cuma 6 menit dari hotel kan. Jadi akhirnya kita pergi walaupun kita cuma nongkrong cuma sejaman doang sih, karena aku sebenarnya lebih pengen foto-fotonya gitu loh. By the way, tiba-tiba liburan kah? Nggak tiba-tiba guys, aku udah planning kan. Jam berapa sekarang di Vietnam? Jamnya sama kok. Aku udah planning kan. Jadi kenapa banget aku cepet-cepetin painting Sour with Sin guys? Karena kan kalian ada yang bener-bener kayak komen gitu kan, kayak nggak apa-apa sih lanjut besok kan. Aku kayak gak mau kak, aku mau selesai sekarang. Itu karena kalau aku lanjut besok aku ketinggalan pesawat kak. Ketemu Nguyen gak Ci? Jujur banget di sini banyak banget nama orang yang Nguyen gitu. Jadi Nguyen itu tuh kalau kalian nggak tahu ya, itu tuh marga Vietnam, dan 40% orang Vietnam itu marganya Nguyen. Jadi kayak misalkan kalian kalau misalkan di biasa marga yang sering apa tuh? Misalkan kayak Kak Febriola Sinambela gitu ya, 40% orang Indonesia margain Sinambela. Gimana menurut kalian rasanya? Siap nggak dikatain sama Kak Ola tiap hari? Aku mau nanya kalian, menurut kalian aku lebih cocok Nguyen Ciput apa Nguyen Cynthia? Cafe ini di Vietnam juga? Iya kak, aku belum lihat sumpah guys. Emang cafe ini lagi di Vietnam? Nguyen Ciput lucu ya, Nguyen Ciput. Aku akan menjadi Nguyen Ciput selama beberapa hari ini sampai aku pulang. Aku kesini bener-bener bawa supplies aku yang biasanya, tahu guys. Aku bawa inhaler aku, terus aku juga bawa boneka aku guys. Boneka aku mana? Montiti. Ting 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 ting. Aku bener-bener bawa dia kemanapun aku pergi. Jujur aku ke satu destinasi pun gak ada yang aku tinggalin, tahu dia. Tapi kayak aku bersyukurnya dia nggak kotor guys, kayak masih stay clean gitu loh. Jujur aku kira dia bakal kotor karena aku kan selalu pindah-pindahin dia kan. Aku bawa pouch ini kalau misalkan aku mau make up di tengah jalan, karena aku kan selalu perginya seharian gitu kan, kayak pergi pagi terus pulang balik lagi tuh malam. Jadi mau bersin. Jadi aku bawa pouch biar aku bisa touch up. Gak apa ya kalau aku live sambil gini. Gak banget kan? Gak banget. Mana kopernya? Aku bawa koper 30 cm aku. 30 cm. 30 kilo aku. Makasih ya Kak Irfan. Aku bawa koper 30 kilo aku guys. Jadi aku tuh bawa 4 koper kan, karena aku pergi berempat kan sama keluarga aku. Makasih ya Kak Reza. Sebenarnya keluarga aku kan berlima sama koko aku, cuma koko aku nggak ikut. Jadi aku perginya sama aku, mama, papa aku, sama adik aku aja. Terus kita masing-masing satu koper. Tapi koper aku paling gede sendiri guys. Koper aku 30 kilo sendiri, yang lainnya nggak segede itu. Tapi nggak aku sendiri kok itu. Jadi kayak mama aku ada titip barang juga ke aku karena aku paling gede sendiri. Real koper mutilasi. Udah males kalau di SS, tapi masih butuh. Makasih ya Ko Franco. Sebenarnya banyak banget ceritanya, aku seneng banget karena aku udah lama banget nggak pergi jalan sama keluarga aku. Terakhir tuh aku nggak ingat kapan, tapi mungkin bahkan sebelum aku CKT kali ya. Aku pilek banget guys, bentar ya. Makasih ya Minsin. Yes. Saya Cynthia pura-pura nggak denger. Iya lagi, aku udah kayak udahlah kalian tahu juga kan aku ngapain.
bakal ke Hanoi nggak sih? Iya, aku mau ke Hanoi kak. Kakak juga udah ke Hanoi kan kemarin, karena aku lihat replyan kamu loh. Makasih ya udah reply ya. Makasih ya Kak Stefan. Justin kangen MV belakang kangen banget guys. Jadi sebenarnya aku tuh kemarin sempet juga kan ke Book Street gitu. Book Street tuh adalah jalanan yang jualannya buku-buku gitu, tapi dia itu estetik banget. Jadi biasanya dipakai buat tempat foto sih, walaupun aku nggak beli buku sama sekali guys, tapi aku fotonya banyak banget kan. Terus abis itu ada kayak hiasan belalang gitu. Terus aku kayak kangen banget belalang bangkang. Pelan-pelan kalau ngomong woy, oke. Aku merasa ini udah pelan banget tau guys. Jadi ini aku di hotelnya nggak bakal tidur karena aku cuma numpang istirahat doang. Nanti aku subuh aku udah mau jalan gitu guys. Habis itu sebetulnya tuh ini hotelnya padahal kayak yang kali ini hotel apartemen itu, jadi sebenarnya enak. Tadi bisa kayak masak gitu, bisa masak bihunku ya di sini ya. Masak bihunku. Terus abis itu gede juga, jadi udah lengkap dapur gitu, dapurnya besar dan juga ada bed dan ada sofanya juga, ada TV-nya juga. Emang ada TV sih rata-rata sih. Cuma ini kayak lumayan besar gitu ya, kayak apartemen pada umumnya. Habis subuh nggak live ya? Gak dong, aku istirahat ya. Belum ngantuk Ci. Sebenarnya tuh aku tuh kayak, kan kita kan selalu kegiatan selalu penuh kan. Kalau misalkan apa namanya, aduh banyak banget komen, aku kayak mau baca semua deh. Makanya aku tuh kenapa ngomong cepet, karena komennya banyak, kegiatannya banyak kan. Tapi karena dari pagi sampai malam tuh aku baru pulang tuh malam. Cuman karena kayak aku semangat mau ini mau itu, jadi tuh kayak nggak capek-capek gitu. Enjoy liburannya Ci, makasih ya. Terus tadi ada yang komen apa sih guys, banyak banget. Kalau ke pesawat jangan mepet ya, bandara sana antriannya panjang. Iya banget kak, jadi kemarin aku kan udah sempat ke bandara juga kan, bandaranya di Ho Chi Minh. Nah terus abis itu imigrasi itu emang penuh banget kan, banyak gitu orangnya. Sebenarnya aku tuh tadinya kan sempet kayak viral kalau misalnya imigrasi di airport tuh pada penuh, termasuk yang di Jakarta kan. Ternyata kalau misalnya di Jakarta tuh nggak terlalu penuh, karena mungkin karena pesawat kedatangan juga, maksudnya kayak pesawat pergi gitu, jadi orang-orang bisa perginya tuh di jam-jam yang berbeda gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak pas nyampe di bandara tujuan kan nyampenya bareng-bareng kan, jadi lebih penuh gitu loh guys. Terus abis itu sempat kejadiannya tuh gini, kita tuh ngantri gitu. Makasih ya Kak Senpai, kita ngantri gitu kan, biasa tuh sampai yang antriannya tuh panjang banget. Mungkin kalian relate lah ya, antrian yang panjang itu. Antriannya panjang banget kan, terus dia tuh bercabang jadi banyak. Terus abis itu aku ngantri di satu cabang gitu kan guys. Ternyata cabang sebelahku itu juga ngantri ke area yang sama, jadi kayak kegabung gitu loh guys. Jadi kenapa antrian aku tuh lama, karena ngantrinya menuju ke orang yang sama gitu loh, menuju ke bilik yang sama, jadinya lama ngantrinya. Ngantri MNG juga panjang, iya kan? Tapi kalian kan nggak mungkin kalian bisa salah gitu ya, kecuali kalau kalian sengaja ya bilangnya MNG aku, terus tiba-tiba MNG yang lain, terus alasannya salah bilik padahal emang sengaja. Jangan lupa nanti MNG sama aku ya guys, bentar lagi. MNG dan t-shirt juga. Untung bukan gue. Oh iya guys, ngomong-ngomong meet and greet, tahu nggak sih aku udah beli baju meet and greet. Kalian harus meet and greet sama aku, karena aku bener-bener cari bajunya tuh tadi berjam-jam sumpah. Aku tuh dari kemarin kan aku kan sempet, kenapa sih mata aku kayak agak nggak enak deh. Ini aku nggak kenapa-napa kok guys, cuman gara-gara softline doang tadi. Apaan tuh? Aku baca loh guys komennya, bantuin kasih alasan.
ini kamu nggak tidur sampai subuh. Kayaknya iya deh, kayaknya tidur di pesawat aja deh kak. Ya nggak sih, kalau misalkan tidur sekarang kayak takutnya kebablasan juga aku. Biru apa kuning, kamu pakai dua-duanya? Jujur banget aku kayak merasa kali ini aku penuh dengan warna biru dan kuning guys. Biru dan kuning dan pink sih, tapi kalau pink kan aku udah sering kan, jadi kayak aku merasa kali ini tuh aku tuh mengeksplor banget biru dan pink, biru dan kuning. Terus habis itu guys, aku kemarin kan aku nanya kan, aku akan beli biru atau kuning kan, tapi aku spill dulu deh buat yang live aja ya. Makasih ya kak. Aku spill buat yang live aja, aku jadinya beli yang warna kuning karena kata mama aku lebih cerah gitu kuningnya. Dan aku sebenarnya bingung antara aku mau pakai hari ini nih setelah ini atau di hari terakhir nanti pas aku jalan-jalan, karena destinasinya juga bagus-bagus gitu, tapi aku kayak akan mencari yang sesuai destinasi sih. Biru kalah. Spill kulit gosongnya, sebenarnya gosongnya di pundak sih guys, tapi nggak segosong OMP ya karena aku nggak syuting ya, tapi tetap aja aku bisa ngeliat itu agak coklat. Terus sebenarnya aku udah yang kayak, aduh aku sedih banget nih kalau misalkan nanti pulang, cuman aku kayak pasrah deh, nanti aku akan body care lagi pas di Jakarta ya. Sekarang aku menikmati aja walaupun aku akan gosong. Parah banget sumpah rambut dalam keadaan gosong, nggak segosong itu kak. Makasih ya Minsin, makasih ya. Guys, jadi siapa aja kemarin pemenang dari Sahur with Sin? Challenge Sahur with Sin. Tadi kan udah ada satu tuh yang komen. Siapa lagi? Oh, Kangir sama Karama. Bukannya ada 5 pemenangnya? Selamat ya kak. Bukan ada 5 ya pemenangnya ya? Tuh Kak Dias. Iya ada 5 kan. Aku udah lihat tahu kemarin. Aku udah di-spill guys. Jadi nih si Minsin itu dia udah bocorin ke aku pemenangnya. Asik. Ini namanya Ciput Privilege ya. Cuman aku doang yang boleh tahu pemenangnya duluan. Gak jadiin tuh. Kan aku bilang kan ini kayak apartemen gitu kan guys. Jadi ini kayak mama aku tuh sama adik aku tuh lagi rebahan gitu. Rebahan nungguin jam nanti kan, jam subuh kan, mereka istirahat dulu. Tapi karena aku kayak semangat banget jadi aku nge-live dulu. Karena sengantuk itu guys. Terus tadi tuh jadi sebetulnya pas kayak pulang-pulang dari kegiatan aku kayak kebiasaan ngomong kegiatan, tapi sebenarnya kegiatan sih, cuman kegiatan tuh jadi kerasanya kayak kegiatan JKT gitu loh karena keseringan ngomong kegiatan. Pokoknya pulang dari jalan-jalan jam 7:30 gitu kan guys. Terus abis itu papa aku langsung kayak nyalain TV gitu. Terus abis itu aku kayak langsung ganti jadi Ameno Pianis. Asik. Sumpah guys, aku kayak ngomong kayak, ini aku mau lagu ini. Aku bilang kayak, ini yang lagu aku mau nih. Nih, Ameno Pianis. Sang pianis hujan. Gokil. Aku membawa Ameno Pianis sampai ke Vietnam guys. Terus habis itu tadi karena tadi awal-awal banget masih kayak panas, jadi papa aku tuh buka pintu apartemennya gitu loh guys, biar kayak ada angin dari luar gitu kan. Terus habis itu pas aku setel Ameno Pianis, aku rasa itu suara Ameno Pianis sampai kemana-mana sumpah guys, karena aku kayak setel gede gitu suaranya. Gokil. Reaksi papa ke lagu Ameno gimana? Reaksi papa tadi nanya apa ya, kayak enggak sih, tadi papa aku lebih kayak nanya kayak ini siapa gitu kan. Terus habis tadi ada aku tuh nonton yang performa Kamasha, Olin sama Erin. Terus katanya papa aku, Erin bagus ekspresinya guys. Papanya lagi cari Oshi itu. Papanya Erin Oshi. Terus abis itu aku bilang, nanti kalau aku request hour-nya bisa, nanti aku bawain ini gitu kan. Terus aku tanya mama aku kayak, mami sukanya yang posisi mana? Tapi dia belum menjawab sih, dia pasti belum bisa bedain karena kayak menurut dia pasti masih sama aja gitu. Kita usahakan ya. Makasih ya, sumpah aku udah sampai ngomong ke mama aku sumpah. Sepengen itu membawakan.
Adek Yu nggak ditanya. Adek aku tadi lagi ngapain ya dia ya? Oh tadi dia lagi di sini. Tadi dia lagi duduk di sini guys. Dia kayak dia tadi ngantuk guys. Jadi kayak dia tuh emang hari ini nggak tahu kenapa ngantuk banget. Apa karena emang kecapean fotoin aku kali ya? Semoga terwujud ya, amin. Usahakan center scene. Makasih ya kak. Semoga kita bisa mengusahakan sama-sama ya. Ya digangguin mulu. Sebenarnya kayak nggak kehitung, sumpah aku nggak tahu berapa kali aku udah gangguin dia hari ini. Kayak aku sering gangguin dia. Ngapain aja aku gangguinnya ya? Ya itu yang pasti yang aku ngomong di X kayak sayang cece enggak, sayang cece enggak gitu kan. Tapi dia sekarang lagi tidur guys. Dia udah ketiduran sumpah. Alasan kakak suka gangguin adik itu apa ya? Kayak seneng aja kalau dia gangguin, kalau abis gangguin. Udah bobo ya? Iya dia udah bobo. Bangunin Sin. Sebelahnya ada mama aku, ntar aku ntar aku dimarahin kalau aku bangunin dia. Coba ya. Bet. Bet. Dia nggak dengar guys, jauh. Soalnya lebih deket ke papaku. Maksudnya kalau dari tempat aku live lebih deket papa aku daripada adik aku. Jadi kalau aku teriak bakal papa aku yang bangun. Bangunin terus bilang katanya mau tidur. Parah banget sumpah, kamu ketahuan banget kamu sering jahilin gitu. Risih nggak dia Ci? Kalau dari suaranya gimana guys? Katanya bahagia kok kalau kata kalian. Terus aku kan bilang gitu kan kayak aku mau post dia sebenarnya kayak jangan gitu kan. Dia kayak nggak apa-apa biar kamu famous gitu. Oke, jangan C. Lalu aku kayak ups kepencet. Makasih ya Kak Senpai. Makasih Kak Ramadi Cek. Pernah gangguin sampai nangis nggak? Enggak guys, makasih ya Minsin. Malahan dulu aku yang pernah nangis sumpah. Jadi aku dulu kan sempet ini kan, aku ingetin kejadiannya pokoknya di rumah yang lama. Jadi aku tuh sebelum rumah aku yang sekarang, maksudnya sekarang banget, bukan di Vietnam maksudnya ya, maksudnya di Jakarta. Aku tuh pernah di rumah sebelumnya, harus aku inget aku dulu tuh suka pelukin dia juga, tapi tuh dia tuh kayak sempet menolak gitu. Aku merasa dia kayak lebih mau dipeluk koko aku daripada aku. Terus aku nangis guys, aku nangis tapi nggak nangis teman dia. Aku kayak kabur, aku ke kamar, aku nangis sendiri. Aku nangis sampai kayak biar dia nyamperin aku, tapi dia nggak nyamperin aku. Aku kayak sakit hati gitu sumpah guys. Dulu aku anaknya jealous banget guys, sampai sekarang deh kayaknya. Dulu aku anaknya jealous banget. Aku pernah kayak sama mama papa aku. Jadi aku tuh dulu ada kebiasaan kalau mama papa aku pulang, aku suka bawain minum. Jadi aku kayak bawain minum air putih gitu di 2 gelas gitu. Jadi kayak mama aku satu, papa aku satu. Itu beneran setiap kali mereka pulang kerja, pulang kantor itu aku bawain gelas gitu kan. Terus abis itu dulu tuh pernah banget, jadi mama papa aku tuh pulang sebentar tapi kayak cuma naruh barang gitu. Jadi abis itu langsung pergi lagi kan. Tapi tuh aku tuh kayak masih ambil minum, terus tiba-tiba dia udah pergi gitu. Jadi kayak dia nggak tahu kalau aku udah ambilin minum gitu guys. Terus abis itu karena aku juga nggak tahu kenapa mereka pergi lagi sama papa aku tahu, kalian tahu guys, aku bawa gelasnya sampai ke ujung gang guys. Aku kayak jadi kayak air putih tuh kayak gitu, kayak bawa 2. Aku lari-lari sampai ke ujung gang. Aku kayak bawain mereka air minum di dalam gelas. Padahal kayak mereka akan pulang lagi anyway gitu loh. Tapi aku kayak merasa kayak drama aja gitu. Aku kayak kenapa mereka menolak aku? Sumpah jadi anak drama banget lagi. Apa ekspektasinya coba? Ekspektasinya mereka bakal turun mobil terus mereka ambil minuman dari aku, tapi mereka nggak tahu, mereka bakal nggak nyadar aku lari guys. Sumpah dipikir-pikir aku emang sangat-sangat berdrama dari dulu. Berarti itu kan adek aku sama papa aku udah kan. Kalau koko aku ada drama apa ya sama dia? Seingatku tuh ada juga guys kayak, tapi ini sebenarnya bukan drama sih. Makasih ya Kak Sudin. Cynthia drama ya Putra.
Bakal masuk Mandra, makasih ya. Jadi tuh gini guys, ceritanya adalah aku dulu pernah lihat video aku ulang tahun. Makasih ya Kak Veritas. Aku dikirim cendrawasih, terima kasih banyak. Cendrawasih. Kalau ada cendrawasih lagi nanti aku terbang. Makasih ya Kak, dikirimin setan. Aku dulu pernah ulang tahun umur 2 atau umur 3 tahun gitu. Aku sama kakak aku tuh cuma beda setahun doang, tapi setahun itu setahun 9 bulan. Jadi kayak lumayan beda jauh gitu lah untuk anak kecil. Jadi kayak dia udah tinggi, aku masih pendek gitu kan. Sampai sekarang juga gitu sih, dia tinggi aku pendek sih, dia kan cowok ya. Terus habis itu aku tuh dulu ulang tahunnya kuenya Dora, guys. Habis itu abis itu jadi ada video gitu guys, isinya aku sama kakak aku duduk berdiri sebelahan gitu di belakang kuenya. Terus abis itu kayak mama aku bilang kayak sayang dede terus kakak aku bilang kayak sayang dede gitu. Terus kayak jadi tuh disuruh peluk gitu loh guys, tapi kayak dia nggak mau karena di depan kamera dia kayak jadi misalnya kayak ini aku, terus dia kayak sayang dede, dia kayak gitu di sebelah aku. Iya, aku dipanggil dede guys kalau sama kakak aku, dia kayak dek gitu kan, dek. Cuman kalau kalian baru tahu ya aku dipanggil dede ya. Makasih ya Kak Valiando. Sebab aku nggak secici itu, aku juga sering dipanggil dede. Tapi bedanya kalau dulu kayak dek gitu kan, kalau sekarang kayak dek. Sekarang dia lebih galak guys. Dirimu baru cerita. Iya lagi, aku juga lupa guys, aku jarang ceritain ke aku lebih sering ceritain adik aku. Makasih ya Kak Lazu, dikirimin balon pesta. Tapi selain nama koko aku nggak pernah dipanggil dedek lagi. Ada preview di GK main story di foto adik, iya bagus sekali. Makasih ya, sebenarnya tuh banyak banget guys foto yang bagus. Terus aku kayak merasa menyesal karena aku nggak beli transferan langsung dari kamera ke handphone, karena kalau misalnya aku transfer langsung aku bisa ngepost langsung kan, seru banget kan. Makasih ya Kak, aku bisa ngepost langsung gitu kan, tapi aku nggak punya. Terus aku punyanya tuh di rumah emang yang transfer dari kamera ke laptop. Jadi dari laptop baru aku pindahin ke handphone gitu. Card reader maksudnya. Iya. Ada nggak ya di sini yang jual? Pasti ada sih. Makasih Kak Lazu. Soalnya aku paling tua di Gen 11 bener. Tapi maksudnya kenapa aku kayak mempunyai sisi adik juga, karena aku sebenarnya di rumah aku dede guys. Enggak sih, aku dua-duanya sih, aku dede dan cici sih di rumah. Banyak sih yang jual, iya sih, tapi kalau di sini kayak bingung nyarinya di mana. Tapi selain koko aku nggak pernah dipanggil dede sama siapapun lagi. Soalnya kalau sama papa aku juga aku dipanggilnya Cynthia kan, maksud Cynthia atau kayak Sin atau Tia. Jadi kayak bukan dede gitu. Bener-bener koko aku doang yang manggil aku dede. Sabar aja, nggak worth it banget beli di luar, kecuali jauh lebih murah sih. Cuman kayaknya di Vietnam tuh nggak semahal itu deh Kak barang-barangnya. Jadi mungkin harganya mungkin akan sama aja kali ya, mirip-mirip, cuman bingung aja sih nyarinya di mana. Kecuali kalau bisa beli di airport, kalau di airport kan mahal kan. Sekarang kita panggilnya dede. Kok koko gue nggak manggil dede, jadi iri. Berarti kamu kurang dedebel. Dede Tia. Oh bukan, aku dulu bukan Dede Tia guys. Aku dulu pas itu kayak Tia gitu. Tia mau makan gak Tia? Sampai sekarang sih aku masih dipanggil Tia. Ya kan Mi? Mama aku udah bangun. Kenapa aku dipanggil Tia? Mami? Kenapa dipanggil Tia? Ya kenapa 2 kali? Kenapa Tia? Katanya orang Chinese panggilnya Tia.
Emang aku belum pernah bilang juga guys ini, demi apa sih? Aku emang gak pernah bilang ini. Kue tiaw parah banget. Apa sih? Cehun tiaw lagi. Cuma dipanggil Tia doang, bilangnya dulu iya sih. Cuman kalau Tia itu lebih pas kecil, karena kayaknya kalau sekarang udah terlalu imut deh kalau aku dipanggil Tia. Makasih ya Kak Stefan. Food di sana rasanya enak banget ya Sin. Iya enak, tapi kayak aku merasa aku kan ada beli yang instan juga kan guys, foodnya kan. Aku merasa yang instan kayak somehow lebih enak, atau mungkin karena kalau misalkan instan tuh kayak lebih apa ya, lebih simpel ya, jadi kayak merasa enak ya. Katanya mau jadi imut, iya imut, tapi nggak seimut itu juga dong. Kamu suka martabak asin atau martabak asin? Manis apa asin? Aku sukanya manis. By the way di sini tuh ada makanan yang dia itu kayak kulit luarnya itu adalah telur, terus dalamnya kayak toge gitu. Aku lupa namanya apa ya menunya ya, tapi dalamnya kayak bisa pilih antara seafood atau daging atau sayur gitu kan guys. Aku pilihnya tadi sih daging ya, karena kan daging paling worth it ya. Terus abis itu kayak enak banget. Jadi sebenarnya aku udah makan tuh kemarin malam tuh aku makan di restoran yang Michelin, asik. Sebenarnya kayak restoran biasa sih, restoran kayak pinggir jalan juga, cuman emang yang enak gitu, emang yang terkenal kan guys. Terus abis itu aku pesan itu beberapa menu yang bukan di Sok Mayo, beberapa menu yang favorit gitu kan di situ kan. Terus ada salah satunya yang kayak kulit luarnya itu telur, itu aku suka banget. Terus abis itu banyak juga di sini tuh gak ada nasi guys, jadi di sini tuh adanya tuh rice paper sama pho itu kan, rice noodles kan. Sama kayak pokoknya mentok-mentok kayak mirip chongfen gitu, tapi gak ada nasi sama sekali. Nasi palingnya nasi goreng sih. Makasih ya Kak Verita, Sintianya. Apa sih guys namanya? Dari tulis katanya memang gak ada nasi. Iya, gak ada nasi. Michelle dan Chilin, apa sih namanya, aku lupa guys, bener gak sih itu? Terus di sini banyak banget tau guys toko yang namanya Lin, sumpah aku nggak bohong. Terus abis itu kayak aku kayak ngejokes gitu kayak wow, Chilin punya toko sampai Vietnam, keren banget guys. Pantesan itulah salah satu sumber pemasukan, mempunyai bisnis di luar negeri. Sumpah kayak banyak gitu, kayak toko fashion namanya Lin. Padahal kalian lo gambarnya, oh iya guys, gambarnya kalian suka nggak? Menurut aku itu sebenarnya aku agak kayak, jadi yang ngegambar tuh grandpa dan grandma guys. Jadi mereka tuh kayak sepasang suami istri kan, tapi mereka kayak sama-sama suka gambar gitu, jadi lucu banget. Jadi mereka kayak buka stand gitu di Book Street. Dia tuh, kalian yang kalau misalkan ke Book Street pasti tahu kan ada kayak gitu kan. Terus habis itu kalau digambarnya tuh sama grandpanya, kalau misalkan ngewarnainnya sama grandmanya. Nah habis itu kayak aku pas digambarin grandpanya kayak, aku kan sebenarnya tuh awalnya grandmanya kayaknya mau fotoin tuh, mau gambarnya tuh dari foto aja. Aku tuh udah difoto guys bahkan. Terus tapi kayak aku nggak ngerti kenapa tapi nggak digambar dari foto. Maksudnya kayak ngapain foto aku kalau nggak dari foto kan gambarnya kan. Ternyata aku digambar langsung gitu. Terus habis itu kayak aku kan liatnya kayak kemana-mana gitu kan guys, kayak aku lihat ke adik aku kayak lihat-lihat ke pemandangan. Terus jadi makanya disuruh kayak ngelihat ke arah dia gitu di videonya, di story aku guys. Terus habis itu digambar sama grandpa kalau diwarnainnya sama grandmanya gitu. Lucu banget tau. Habis itu aku tadi juga aku ada kejadian random banget kan guys, aku difotoin, yang fotoin kamu itu minta bayar nggak sih? Enggak, jujur dia bahkan kayak tadinya dia tuh foto tuh nggak bermaksud tuh kirim ke aku. Makasih ya Kak Yudashi, dia nggak bermaksud tuh kirim ke aku, jadi dia kayaknya emang kayak fotografer aja gitu, tapi dia kayak fotonya random. Terus
Terus abis itu aku awalnya juga bahkan nggak tahu dia fotoin aku kan guys. Dia itu fotoin aku dari satu kafe. Jadi aku tuh lagi berdiri di satu spot wisata di gereja gitu, tapi gereja warna pink gitu. Nanti abis itu di deket situ tuh ada orang Vietnam fotografer, kayaknya iya ya. Aku jujur kayak nggak nanya kak, soalnya kayak takutnya aku kayak kepo banget. Jadinya dia tuh follow dari satu kafe di gereja itu. Emang ada kafe dan itu rekomendasi TikTok juga buat kayak nongkrong di situ biar bisa foto di gerejanya dengan view yang lebih bagus. Abis itu aku masuk kafe itu kan, terus tiba-tiba pas lagi kayak ngantri gitu, papa aku ngeliat kok ada foto aku di kamera dia gitu kan. Akhirnya sebenarnya awalnya papa aku tegur karena takutnya dia post atau gimana kan, tapi akhirnya karena kayak kita tegur, dia bilang kayak dia mau ngasih perintannya ke kita. Jadi kayak oke, nggak apa-apa, tapi aku ngomong kayak oke, the rest of it please don't post it on the internet gitu kan. Dia bilang kayak oke, I will not post it. Dia ngomong kalau misalkan dia tuh emang suka foto-foto dan kayak banyak foto-fotonya gitu, kreator kecil. Tapi tadi di X ada yang komen sumpah, kayak kalian tahu TikTok katanya. Emang iya guys, apa kalian cuman komen asal? Hasilnya bagus jujur ya kan, minta dilihat lah, nggak usah diprintin. Sebenarnya kayak aku juga bingung sih guys, tapi tuh kayak kelihatannya orangnya kayak mukanya kayak biasa aja, kayak he's kind and biasa aja. Jadi aku sempet kayak galau gitu. Cuman tadi kayak sebenarnya papa aku lumayan kayak ngotot suruh hapus gitu kan, cuman aku kayak ya udahlah, next time berhati-hati dengan stranger ya. Iya makasih ya. Dan dia sebenarnya tadi kayak foto aku tuh beberapa foto, kayak 3 atau 4 foto gitu, karena papa aku lihat di previewnya gitu kan guys. Makasih ya Kak Arif. Terus tiba-tiba dia malah kayak ngeprint foto aku dan kayak ngasih aku, mungkin dia kayak dengan maksud ini tuh fotonya nggak buat apa-apa gitu loh guys, emang karena dia suka foto aja. Terus dia bilang juga karena dia merasa kayak because you're pretty, dia ngomong kayak gitu sumpah. Makasih ya Kak Yudashi. Gitu guys, ala-ala saya bosnya. Terus tapi kayak udah sih. Terus dia nunjukin juga tadi kayak preview dia pas ngefoto orang lain juga, kayak lumayan banyak juga. Jadi aku lumayan percaya kalau dia tuh emang fotografer aja gitu. Dan dia sampai bawa printan gitu loh. Kalian tau gak sih foto yang bisa langsung dicolok dan langsung di print gitu? Tuh fotografer. Akal-akalan barat itu sih, akal-akalan Vietnam. Mahal tuh jujur, iya kah? Tapi gak minta IG kamu kan? Enggak dong. Oh, terus aku ada cerita lucu banget guys hari ini. Jadi sebetulnya aku tuh hari ini pindah hotel gitu guys. Pindah hotel dari, sebenarnya gak jauh pindah hotelnya, tapi emang yang hotel sekarang itu lebih deket ke destinasi yang aku mau datangin hari ini. Jadi aku memutuskan untuk aku pindah hotel. Nah, abis itu jadi check-innya itu ternyata yang di hotel ini jam 3 siang. Terus abis itu makasih ya Kak Robi JKT48 show-nya jam 3 siang gitu kan check-innya kan. Sedangkan aku tadi udah nyampe sini tuh jam berapa ya? Jam 11 gitu aku udah nyampe. Mana ya lipin aku ya? Aku gak bisa hidup tanpa liptin. OMG. Where is my Lipton? Kak Minsin, makasih loh. Jadi seneng gini loh. Apa geran nanti apanya? Don't forget to drink water. Makasih ya. Aneh banget sih aku. Pakai Lipton gak diingetin, minum harus diingetin. Aneh. Jujur nggak tahu nih Lipton aku mana ya. Ya udah ntar aja. Udah gitu guys.
Aku nyampe kan jam 11 kan di sini kan. Jangan lupa touch up liatin. Iya, makasih ya. Diingetin sumpah. Nguyen Cynthia, bukan Nguyen Ciput. Cynthia Nguyen ya Putra. Setelah kalian deh mau apa deh. Jujur maaf banget besok udah masuk kerja. Cepet banget secepat itu kamu. Liburnya udah masuk lagi. Lanjut cerita gak sih? Nah abis itu aku udah nyampe sini kan jam 11 kan guys. Terus abis itu tadinya jadi ini tuh bawahnya itu kayak toko roti gitu, banh mi, kalian tahu roti khas Vietnam, banh mi. Terus abis itu dia itu atasnya hotel apartemen gitu, bawahnya roti kan. Terus aku nyampe awal-awal tuh sebenarnya kayak bapak-bapak gitu yang nyambut kayak, tapi dia tuh lebih ke penjual rotinya sebenarnya. Jadi dia suruh kayak ada satu anak yang lebih muda buat kayak ngomong tentang hotel karena mungkin dia yang ngurusin hotelnya gitu kan guys. Terus abis itu sebenarnya tuh kita harusnya check in jam 3, tapi karena aku udah nyampe jam 11, aku tadinya mau nitip koper aja gitu kan. Terus abis itu aku mau pakai Inggris kan, kayak aku pokoknya nunjukin gitu pesanan aku. Pesanannya atas nama adek aku kan, aku pesennya. Terus abis itu kayak aku akhirnya kita nanya kayak boleh nggak check in di jam sekarang gitu kan guys. Abis itu dia bilang kayak, oh dia nggak bilang tapi dia tulis di Google Translate guys. Akhirnya kayak keluar Inggrisnya kan kayak, okay, because you're a lovely family, I can give you check in earlier. Dia ngomong kayak gitu. Lucu banget guys. Aku udah dikira adek aku, pasti ini karena ada kamu, terus dia kayak enggak lah. Banyak yang gombal ya. Oh dia nggak bisa bahasa Inggris. Sebenarnya dia bisa sih, cuman mungkin kalau misalkan agak rumit nggak bisa ya. Sebenarnya banyak orang Vietnam yang bisa. Oh ada yang bisa banget bahasa Inggris, ada yang nggak bisa sama sekali, ada juga yang bisanya sedikit. Kayak kalau misalnya ada yang bisa tuh kemarin tuh pas aku dari airport dijemput gitu, ini lebih ke bapak sih yang jemput aku. Terus dia tuh bisa kayak awal-awal dia bisa diajak ngobrol kan kayak, oh you wait here gitu-gitu. Terus abis itu tiba-tiba kayak pas di nanya kayak what's recommendation in here gitu kan, kayak dia nggak bisa jawab gitu guys. Jadi kayak dia bisanya yang basic doang. Terus kemarin tapi ada juga guys yang bener-bener bisa banget dan dia bener-bener ngebantu aku. Jadi ceritanya aku udah habis dari cafe, aku mau lanjut ke wisata gitu kan guys, tapi ini udah agak malam, jadi kayak kita mau kayak kulineran malam gitu. Terus habis itu ternyata jalanan tuh ditutup karena ada event. Nah aku tuh nggak bisa pesen akhirnya kan, karena misalkan kayak kalau misalnya kita pesen pun jalannya tuh akan ditutup gitu guys. Akhirnya dia kayak bilang, pokoknya ini in English ya dia ngomongnya kayak, di sini aja pesennya di titik ini lah gitu kan, kayak you can book it here gitu kan. Terus abis itu kayak akhirnya dia yang book buat aku. Terus dia bilang kayak you can use another app, we have 3 apps in Vietnam gitu kan. Jadi ada kayak app ini, ada yang bisa dipakai di Indonesia, terus 2-nya lagi itu app yang gak ada di Indonesia tapi kayak semacam taksi gitu. Terus abis itu ternyata aplikasi yang taksi itu aku bisa download, tapi kalau misalkan aku download itu, kalau misalkan aku mau pesen, dia tuh locationnya nggak ada di Vietnam, jadi kayak cuma di Jakarta doang. Masa aku dari Ho Chi Minh ke Kemang guys, nggak bisa guys. Terus akhirnya jadinya aku tetap pakai aplikasi ini, salah satu aplikasi yang bisa dipakai di Indonesia karena itu gampang banget juga dipakai di Vietnam. Terus tadinya akhirnya satu driver udah datang gitu kan, cuman kayak nggak tau kenapa dia nggak mau terima. Jadi kayak aku nggak ngerti, dia ngobrol sama orang yang bantuin aku ini pakai bahasa Vietnam, aku nggak ngerti kenapa, tapi akhirnya dia nggak jadi ngambil orderan aku. Terus abis itu bahkan ini order aku dipesenin guys sama orang itu, cuma tetap aku yang bayar ya. Gak sampai dibayarin juga dong. Terus habis itu kayak pas aku dapet driver yang kedua, akhirnya kayak bisa gitu kan guys, dan diterima gitu kan. Terus tapi kayak orangnya bilang kayak this ini maksudnya orang yang bantu kayak this Vietnam dong, don't give too much gitu kan. Mungkin dia takut harganya kayak di up price gitu karena sempet rame kan jalanan kan guys. Terus itu orangnya helpful banget, supaya dia bener-bener yang kayak
ini pakai ini, terus kayak dia bener-bener nyariin driver, dia bener-bener yang kayak kamu stop di sini aja karena ini rame, kamu cari titik ini gitu kan. Kamu pergi ke resto samping rel kereta nggak? Nah itu om, makasih ya Kak Veritas, aku terbang nih. Kalau misalkan itu besok itu di Hanoi, aku sepertinya akan datang. Baik banget tuh, semoga bapak itu sehat selalu. By the way itu kakak yang bantuin aku, dia kayak masih 20-an gitu kayaknya, belum terlalu bapak ya. Ya lebih muda dari kalian deh kayaknya. Banh mi enak nggak? Enak guys, enak loh. Aku kemarin ada di satu banh mi yang enak banget. Ini sebenarnya deket sama Book Street kan guys. Aku tuh kemarin, kalau destinasi kemarin tuh aku ke Saigon Central Post Office sama Ho Chi Minh Book Street. Nah ini tuh deketan, jadi tinggal jalan kaki. Tapi karena kita belum makan, jadi aku makan dulu di restoran namanya I Love Banh Mi. Itu bener-bener kayak I Love Banh Mi, dan dia lucu banget sih, kayak dalamnya gak terlalu gede, resto gitu, tapi kayak dindingnya tuh kayak dicoret-coret gitu, tapi kayak estetik ya, nggak yang berantakan gitu. Izin off dulu nih Yasin, besok pagi masuk kerja. Oke, boleh banget Kak Lazu. Nama literal sekali, iya bener. Aku udah merasa kayak, tapi aku merasa aku sering lihat ini, kayaknya karena ini lumayan recommended juga di TikTok. Jadi aku langsung masuk situ, dan itu enak banget, dagingnya berasa banget, terus kayak sayuran-sayurannya fresh banget, aku suka banget ini. Itu banh mi terenak sepanjang aku di Vietnam, karena aku baru makan satu banh mi. Ceritain pengalaman seru kamu selama ada di sana. Sebenarnya kayak banyak sih guys drama-drama. Makasih ya Om Stefan. Drama-drama tuh kayak di perjalanan tuh banyak banget karena pesawat aku sempat delay gitu. Terus habis itu kayak di hari pertama itu aku pengen makan di restoran namanya Man Moi gitu kan guys. Terus habis itu jadi tuh Man Moi itu ada di 2 daerah, yang deket sama hotel aku sama yang jauh sama hotel aku. Nah tapi ini tuh beda guys, maksudnya kayak interiornya beda, dan aku kan kayak mencari interior yang terbagus ya guys ya, karena aku mau menikmati vibes dan mau foto kan sebagai cewek-cewek gitu kan. Terus habis itu aku tuh, karena aku bingung yang mana yang benar, akhirnya aku nanya orang di hotelnya kayak this one is it correct gitu kan. Karena aku maunya yang ini, aku juga tunjukin kayak yang mana yang aku mau gitu kan guys. Terus kata dia yang ini. Akhirnya aku pesan online maksudnya aku pesan driver ke restoran yang jauh guys. Ternyata yang bener adalah itu restoran yang deket dari hotel aku guys. Jadi aku kayak bolak-balik gitu loh. Aku merasa kayak aku sempat galau kan, apakah aku harus makan di tempat itu aja atau aku harus balik lagi ke tempat yang aku mau. Terus habis itu kayak aku udah kayak pusing gitu loh, kayak gitu kan. Tapi akhirnya kata mama aku kayak udah kau mau aja yang kau mau. Jadi akhirnya kita balik lagi guys, walaupun kayak buang ongkos dan buang waktu juga sih. Terus ended up pas nyampe tuh udah jam 9.10 gitu, 9.10, padahal kita harus selesai makan tuh jam 9.50. Jadi kayak 9.50, jam 10, jadi cuma ada 50 menit doang. Kayak mepet banget gitu loh. Cuman karena aku sepengen itu, dan aku se-BM itu, aku liat di TikTok kayak bagus banget sumpah. Dan ada kayak ada bagian luar juga bagus banget. Nggak ada foto di Google review kan? Ada, cuman tuh daerah-daerah di sini tuh emang tricky banget nama-namanya karena kita nggak kenal sih ya. Kayak ada Thao Dan sama Thao Dien, aku kebalik-balik. Terus ada yang kayak Nam gitu-gitu. Jadi mirip tapi kayak beda gitu loh. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian datang tuh tempatnya beda, tapi namanya mirip tapi jauh gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kita salah dikit ngetiknya tuh, kita udah ada di spot yang beda. Yang bikin itinerary-nya siapa? Yang bikin aku. Tapi ini aku sempet salah cuma satu doang ya guys ya. Cuman yang restoran yang lain doang, karena Thao Dan dan Thao Dien itu kayak membingungkan. Terus aku kan juga udah nanya kan ke orang hotelnya kan, tapi dia juga kayaknya salah nangkep jadi aku ke tempat yang salah. Terus abis itu guys,
Sempet juga apa ya, pokoknya gue lupa aku mau cerita apa tadi. Oh, kamu di sana terjadwal lagi jalan-jalannya apa gue show aja? Sebenarnya aku jadwalin sih, awalnya aku jadwalin banget yang kayak jam-jam itu jam berapa, cuman kalau misalkan yang hari ini aku nggak terlalu ngikutin jam-jamnya, tapi spot-spotnya beneran aku datengin semua guys. Makanya tadinya aku kan hampir gagal ke cafe yang terakhir ini kan, cuman karena aku memohon banget kayak ayolah aku mau gitu kan. Terus akhirnya kayak boleh, dan jadinya semua itinerary aku terjawab. Berbakat buka travel agency, iya kan? Setuju banget. Aku nggak pakai tour soalnya. Udah panas ya di sana. Iya udah panas, cuman untungnya aku bawa payung. Guys, aku tuh mau cerita tahu kalian guys. Aku merasa aku kayak nggak mau terahasiain ini. Jadi kalian lihat gak sih foto aku sekarang, kalian scroll foto aku di X. Aku sempat post pas aku bilang aku kehujanan. Terus di situ orang kan pakai masker gitu kan guys. Tapi aku buka gitu maskernya. Terus ada yang komen kayak bekas maskernya tuh di hidung kelihatan banget kan. Tahu-tahu, dan kalian tahu nggak itu sebenarnya itu bukan bekas masker guys. Itu aku kejeduk guys. Jadi makasih ya ke Dandi 08. Jadi tuh aku lagi ke Blok M. Terus habis itu aku hujan, jadi kayak gelap juga, udah jam 6 gitu. Terus habis itu jadi tuh ada temen aku jalan di depan aku, terus aku kayak suruh dia duluan gitu kan. Jadi karena dia duluan, aku tuh nggak bisa ngelihat depan aku tuh ada apa gitu loh guys, karena kayak ketutupan dia kan. Makasih ya Kak Angger. Terus habis itu aku langsung kayak lari gitu karena kayak, jadi aku tuh harus melewati suatu spot yang hujannya tuh kayak, pokoknya misalkan kayak antara atap gitu ya, jadi ada satu spot yang bolong gitu kan, dia tuh lebih banyak gitu airnya, hujannya. Jadi aku tuh mau lari biar aku cepet melewati itu gitu kan. Ternyata itu ada kayak pipa gitu, terus aku kayak dung gitu. Ini jujur ini benjol guys, ini guys, ini kalau aku nggak makeup ini masih kelihatan sih. Sama di sini juga benjol sebenarnya. Jadi kayak merah banget guys, tapi untungnya nggak ada yang nanya sih kayak itu kenapa benjol sih, nggak ada. Terus habis itu aku kayak stres banget guys, karena aku bilang kayak aduh gimana nih besok aku ke Vietnam ya. Terus habis itu aku langsung, temen aku langsung mintain es di minimarket gitu biar aku langsung kompres. Jadi aku kayak selama perjalanan aku kayak kompres gitu. Makasih ya Kakak Mamun, kamu kenapa baru datang Kak? Makasih ya tapi udah datang ya. Terus aku selama di hotel kemarin aku masih kompres tahu di sini sama di sini. Karena masih biru gitu. Ini kalau aku cuci aja kayaknya ini masih ada birunya tahu. Di sini sama di sini. Di sini udah nggak biru sih, tapi kayak kalau itu kan masih ada kerasa benjol-benjol dikit. Terus aku bilang kayak ke temen aku kayak, yang ini nggak apa-apa soalnya aku pakai poni. Yang ini nih yang parah. Cuman ternyata yang ini nggak terlalu, yang ini dia kayak agak maju tapi nggak biru. Kalau yang ini dia biru tapi nggak maju. Makasih ya Kak Mamun Kun. Baru tahu kan kalian fakta menarik aku. Lucu banget lagi ceritanya, nggak lucu, nggak lucu. Masuk TikTok dong fakta menarik tentang Sin. Jangan, nggak usah, yang sini aja. Katanya nggak jadi beliin baju lucunya ya. Oh dia ngomong kah? Jadi tadi tuh dia tuh sempet mau, kalau pas kejedok teriak apa diem syok aja. Aku gini guys, aku setelah kejedok aku langsung kayak, aku gak mau teriak karena aku gak mau overreacting gitu kan. Terus kayak aku langsung kayak jedok gitu kan. Aku langsung kayak, apa yang aku lakukan, aku jongkok guys. Aku jongkok biar aku menahan rasa sakit itu. Terus kayak teman aku bingung kenapa aku jongkok. Aku kayak bilang kayak kejedok. Tertawa tapi terluka. Kalian bakal nonchalant. Aku mau nonchalant tapi aku nggak bohong, sakit banget guys. Aku sampai kayak aku nggak tahu itu aku sebenjol apa karena sakit banget, dan aku tahu aku kayak hit 2 spots on my face gitu, di hidung aku dan di jidat aku kan. Nah, habis itu untungnya temen aku kayak Sin nggak apa-apa. Untung dia nggak yang kayak ketawain aku gitu loh guys. Terus habis itu karena itu masih deket minimarket, jadi dia langsung mintain aku es batu biar aku bisa langsung kompres.
Bentar, kok bisa ngejedok 2 tempat sih? Kalian bisa nggak stop nanya-nanya? Kalian bikin aku oversharing sumpah. Karena kenapa kejedok 2 tempat? Karena pipanya kayak gini. Jadi mungkin kayak satu kena hidung aku, satu kena ini pipa yang bengkok gitu loh guys. Kan kalau misalkan pipa keluar air kan dia bengkok gitu. Jadi kayak stroke gitu, bentuknya gitu. Jadi kayak kena sini apa sini. Pipa bengkok ternyata, iya lagi bukan pipa biasa. Untung nggak sampai berdarah. Terus habis itu setelahnya itu, nah jadi sebelumnya itu kita tuh pengen makan di satu restoran di Blok M. Kalian pasti tahu sih harusnya sih. Ini ada di BSD juga. Aku pernah makan tapi di BSD. Ini adalah kayak daging gitu. Dagingnya enak banget guys. Daging. Abis itu kayak aku ke situ kan jam 6 guys, padahal aku jam 6 ke situ. Terus kayak nggak bisa karena udah close order, karena udah full book, padahal kayak tutupnya jam 8. Ini karena malam lebaran kan, jadi tutupnya lebih cepat gitu. Dan berarti malam lebaran berarti puasa terakhir gitu kan, makanya banyak banget yang ngantri. Makasih ya Kak Dandi ya, banyak banget yang ngantri. Terus habis itu kayak aku udah mau ngelis nama tapi katanya nggak bisa, jadinya akhirnya aku pergi ke tempat berikutnya gitu kan guys. Tapi untungnya aku setelah itu aku ketemu juga restoran yang jual beef juga. Tapi aku udah ngamut karena aku udah benjol di situ, aku ngamut abis. Untuk jadi makan kalau nggak bete. Aku juga tetap bete. Makasih ya abis bijian. Kenapa baru datang? Aku udah mau udah bentar lagi nih. Kak Zain makasih ya. Kan kemana aja guys? Liburannya kemana aja? Makasih ya Kak Dandi 08. Di rumah, Tapi sekarang masih dikompres gak? Sebenarnya sekarang kayaknya udah nggak perlu dikompres sih guys, karena cukup ya, itu kompres-kompresnya itu cukup ya. Udah cukup ya pembahasan tentang benjol, cukup ya. Stop. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Jadi baju biru atau kuning? Jadi yang kuning. Kamu vote apa coba? 2 hari kemarin di Depok ketemu Anin. Benjol nggak jadi lupa blockingan kan Sin? Oh enggak dong, kalau Amino Pianis nggak lupa guys. Sekarang sang pianis hujan. Sedih bukan foto aku, emang kamu fotonya apa? Di pinggiran. Baru live Kak, udah 58 menit. Udah pada bangun ya keluarganya? Iya, kedengeran ya mereka berbicara. Tapi ada yang belum bangun guys. Apa kita bangunin dulu kali ya? Setuju nggak aku bangunin dulu? By the way guys, aku kayak berpikir aku pengen satu lagu lagi. Aku pengen lagu yang vokal banget juga. Dipersilakan. Ih sumpah guys, Minsin udah mempersilakan aku loh guys. Guys, catat. Diajakin Candy sama Anin. Iya banget, aku bilang soalnya tadi Anin juga udah ngechat aku, karena aku bilang aku bentar lagi mau live, jadi aku mungkin bakal diskusi sama kalian. Tapi sebenarnya aku selain Amin Penis, aku ada satu lagu lagi yang aku mau, yaitu adalah lagu yang vokal banget, tau lah ya. Apa coba. Bukan Miki Kata. Tapi ini kenapa aku pengen banget, karena aku tuh udah sering banget lihat kayak rekap member yang ngajuin request hour guys. Terus abis itu ada satu lagu ini dimana ini lagu vokal tapi satu line up-nya kosong, dan aku kayak wow, emangnya boleh di band kosong gini? Gak boleh kali. Senjata juga aku kepikiran banget, tapi senjata tuh grup song kan guys.
Jangan overture ide. Minsin ayo. Tadi udah ada yang bener sumpah nebaknya. Kamu yang mengenakan seragam, rambutnya pun terkibas oleh angin. Karehaye bukan. Datang berlari sendirian di tanjakan yang biasa itu. Pas aja pakai baju biru. Aku udah sebiru itu lagi sekarang. Pada momen pertemuan saat kita saling berpapasan itu, dadaku ini terasa sesak, jantung pun seperti akan berhenti. Makasih ya Kak Arif. Terpesona oleh bunga yang namanya tak pernah tanpa ingin Ozora bukannya grup song, tapi nggak tahu ya nanti akan dibawakan yang biasa atau yang new era version. Makasih ya Kak Zain. Soalnya kalau misalkan di TikTok tuh kayaknya pada nangkepnya bakal dibawain new era version. Bentar siap-siap rapat dulu. Terus habis itu kayak aku merasa kalian kayaknya bakal, kemarin tuh aku tuh sempet lihat juga ada yang pengen dibawain gencatan senjata tapi versi berempat, versi yang habis dari vokal Queen. Nanti lihat dulu pilihan vote-nya apa dari Jot. Oke deh Kak Irfan. Ya kan. Tapi aku sebenarnya nggak tahu juga itu akan bisa atau enggak. Tapi sebenarnya kalau ini malah aku merasa kayak aku ingin membawakan ini untuk kalian karena aku nggak pernah bawain ini secara live kan. Terus kayak aku cuma bawain ini bener-bener cuma sekali doang untuk video rekaman yang gencatan senjata guys. Padahal menurut aku kayak aku waktu itu sempat baca review-review kata kalian suka banget karena di situ suaraku kedengaran berbeda karena mungkin aku juga waktu bener-bener lagi pengen banget explore gitu kan guys. Jadi kayak menurut aku kalau aku bawain ini itu kalian kayaknya akan seneng deh. Jadi aku pengen bawain ini kalau misalnya kalian mau juga. Sejak saat itu aku jadi tinggal sendirian. Apapun yang Tia nyanyiin seneng kok, makasih ya. Sama iya aku diajakin Candy juga sebenarnya guys, tapi kayak aku sangat-sangat open sih kalau kalian juga ingin menyarankan apapun ya. Nanti aku tunggu balasannya ya guys. Makasih ya, aku udah PM lo tahu dari kemarin aku bilang kayak aku ingin sesuatu. Tapi aku bilang kayak kalian libur dulu ya guys, karena aku ngomongnya aku udah pengen dari malam tahun baru. Masa kayak kalian lagi malam tahun baru aku tahu kayak Kak mau dong. Oke guys, aku juga diajakin Candy kan. Tapi kayak udah tahu, iya aku tahu banget sumpah guys. Makasih ya Kak Sandi udah sepeka itu ya, karena pas aku PM pun kadang udah ada yang reply kayak iya aku tahu sih nggak apa-apa nanti kita bahas lagi. So obvious itu Kak guys. Oke, jadi untuk menutup live-an kita aku pengen bangunin adek aku, tapi kita baca ini dulu ya, baca podium dulu ya. Yang ke-10 ada Kak Biji-bijian, terima kasih. 9 ada Kak Irfan, makasih ya. Ke-8 ada Kak Dandi 08, terima kasih. Ke-7 ada Kak Arif Pratama, makasih ya. Ada Kak Tommy, terima kasih. Ada Kak Zain Marifata, makasih Kak Zain. Ada Kak Senpai, makasih ya. Ada Kak Robi Nur Hidayat, makasih ya. Ada Minsin, makasih banyak Minsin. Ada Kak Veritas, makasih ya. Mari kita coba. Bet. Ayo. Apa? Udah mau jalan kita ke bandara. Ayo. Mau jalan ke bandara loh. Hah? Ayo cepetan. Tuh, Mami Papi udah siap. Cici udah siap.
Ayo cepetan. Ya beneran, Mbak. Apa? Terus. Ah? Terus aja kali ya. Mih, katanya cecehan cewek mau tinggal di sini. Ebet tinggal sini. Hah? Gak usah pulang ke Jakarta. Gak usah ke Jakarta. Bet. Kenapa sih mataku kayak gak enak? Gak usah pulang kamu. Ho Chi Minh terus. Bet. Bet. Kamu di Ho Chi Minh aja. Enggak gitu. Ya udah, Cici pergi duluan ya. Cici pergi duluan ya. Bet mau jadi warlock ya? Bet. Bet dicariin fans Cici, Bet. Bet dicariin fans Cici. Bet lagi live, Bet. Bet lagi Adian live. Dia berpaling, guys. Dia berpaling dari aku. Bet. 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 Banyak pahalamu, Bet. Baru lihat jidatnya. Bet. Katanya kamu keren, Bet. Emang kamu keren? Emang kamu keren, Bet? Bet fix ahli surga. Kenapa sih mataku kayak gak nyaman deh aku sama mata aku sendiri. Semua parah banget komennya. Bet keren lah, kagak kejeduk pipa. Kamu kalau kasih uang pasti bangun. Enggak guys, dia kalau misalkan bangun tuh kalau dikasih apa kentang goreng, dia suka kentang goreng. Sama apa lagi ya? Sama nugget dia suka. Makanan-makanan yang bocil suka lah. Bet. Yaudah ya. Bet. Yaudah ya, Cici jalan dulu ya. Bye, Bet. Udah guys, bye guys. Kita mau udahan. Bye bye. Makasih gitu deh. Dadah.